balik lagi bersama Sarah. Kali ini gue mau bahas salah satu film Korea nih yang mungkin dari kemarin kita tuh nontonnya film-film lumayan serius ya, kayak Broker, Decision to Live. Kali ini dikasih tontonan yang menghibur banget. Itu judulnya Alienoid. Dari judulnya juga udah kebaca ya, adalah tentang alien. Selain ada alien itu, ceritanya ada pintu time travel yang kebuka ke zaman Korea, zaman baheula lah, itu zaman-zaman kerajaan. Dan karena pintu itu kebuka, ada konflik-konflik dari tahun 2022 yang masuk juga nih ke zaman-zaman kerajaan ini gitu. Jadi ada percampuran antara film alien, film historical, film action yang seru banget sih. Nonton ini gue nggak expect sama sekali karena gue ngeliat trailer jujur skeptis ya. Gue suka film-film fantasy, science fiction, tapi bukan yang selalu ngikutin lah gitu ya, film-film alien gitu. Yang bagus-bagus juga udah banyak ya dari Hollywood kan, Prometheus, Alien, Rival gitu kan. Cuman karena yang mainnya ini emang bener-bener sih, ini bener-bener bikin pengen nonton ya. Kim Tae-ri, Ru Jun-yeol, Kim Woo-bin, So Ji-sub. Yang senang nonton K-drama pasti banget sih tertarik nonton ini gara-gara aktor-aktor yang tadi gue sebut itu. Dan gue bersyukur gitu bisa menonton ini gitu, jadi tertarik nonton ini karena ternyata filmnya wah banget sih. Film alien mana sih yang ada tiba-tiba latar historical Korea zaman-zaman kerajaan itu, ya nggak ada sih menurut gue. Pernah ya disuguhin sama yang mix genre Korea, ini kan kayak seriesnya Kingdom gitu kan, itu kan horor zombie slash kerajaan Korea gitu ya, dalam bentuk series. Tapi ini ya alien campur dengan kerajaan Korea. Absurd sih, absurd tapi seru banget sih buat gue. Sci-fi, iya. Komedi, iya. Action banget. Action komedi banget sih. Kayak yang paling nonjolnya sih emang action komedinya ya. Karena banyak banget action sequence yang emang mereka tonjolin banget. Karena yang di zaman historicalnya itu, mereka martial artnya itu dikeluarin gitu ya. Mungkin kalau dilihat di trailer juga Ru Jun-yeol kan ada sempet scene berantemnya gitu kan. Macam-macam komedi film-film Jackie Chan zaman dulu sih yang ada action komedinya, atau film-film Kung Fu Hustle gitu ya. Jadi menyenangkan gitu, dan jokesnya juga nggak yang garing gitu, karena dia nge-mix jokesnya, jokes yang zaman sekarang juga gitu ya, dibawa gitu ke zaman era dulu gitu kan. Jadi apa sih ini gitu kan, sesuatu yang lucu aja gitu jadinya. Ngomongin juga soal kayak productionnya ya, menurut gue ini productionnya emang gila-gilaan juga sih gitu. Kayak CGI-nya menurut gue juga nggak nanggung-nanggung gitu. Nggak yang CGI abal-abal gitu, bagus banget menurut gue. Kayak yang terganggu gitu loh sama CGI-nya. Dan dia banyak-banyak, bener-bener banyak nge-mix itu kan, sci-fi gitu kan, sci-fi. Bahkan kayak lo mungkin bisa mendapat berbagai macam referensi gitu, yang kok ini agak-agak Marvel-ish ya. Penonton kayak drama jadi tertarik ya nonton film ini ya. Aktor-aktor si yang senior itu ya, Kim Tae-ri, Ru Jun-yeol, Kim Woo-bin, So Ji-sub, ini kan emang udah sering gitu ya main film dan main K-drama. Jadi performance-nya di sini gila banget sih menurut gue. Mereka bener-bener mungkin diuji gitu ya, karakternya tuh dibuat menarik. Kim Woo-bin sih mungkin di sini yang paling nggak bisa menilai, semuanya emang bagus banget emang aktingnya, tapi Kim Woo-bin ini dia dikasih sebuah karakter yang unik banget deh. Mungkin kalian bisa lihat nanti. Kim Tae-ri mungkin emang kita udah kemarin nonton 25-21 ya, ngelihat dia tuh emang orangnya atletik gitu ya, dan di sini dia deserve banget banyak dapat scene yang memperlihatkan aktingnya dengan sangat-sangat jago gitu ya. Dan Ru Jun-yeol juga, kalau gue sendiri juga kan terakhir nonton sih sebenarnya di Reply 1988 gitu ya. Jadi ketika dikasih karakter dia yang kayak gitu, lumayan kaget gitu, dan wah jago banget ternyata ya nih si Ru Jun-yeol gitu. Kalau So Ji-sub sendiri menurut gue di sini nggak terlalu menonjol karena karakternya juga bukan yang jadi main karakter, tapi ya he plays his role well gitu ya. Gue juga di sini reviewnya nggak bakal gue usahakan tidak spoiler karena I don't want to ruin the fun lah ya pokoknya. Itu yang gue sukanya, yang gue agak-agak nggak sukanya kali ya. Jadi ini film durasi 2,5 jam ya. Attention span orang tuh juga nggak terlalu panjang ya. Jadi ya terakhir nonton yang 2,5 jam film-film Marvel gitu ya, mungkin Endgame gitu. Dari 2,5 jam itu emang ceritanya bener-bener padet banget sih. Yang tadi gue bilang juga kan,
ada alien, terus ada historical. Itu konfliknya bener-bener rumit banget sih, dan karena dia science fiction ya kan, pasti ada terms-terms yang mereka buat untuk dunia filmnya itu sendiri yang mungkin butuh waktu untuk kita pahami lebih lama gitu. Tapi di sini penceritaannya cepet banget karena itu ya, karena emang mungkin banyak banget yang mau mungkin dimasukin gitu kan dalam ceritanya. Jadi kadang-kadang ada beberapa detail yang kita jadi nggak paham. Tapi sebenarnya menurut gue tuh punya potensi banget sebenarnya untuk ceritanya tuh dibawa lebih dalam lagi. Bisa banget sebenarnya jadi kayak Everything Everywhere All at Once, karena absurd banget gitu dalam satu film. Banyak banget kan elemennya di dalam satu film, tapi bisa dibungkus dengan sangat padat dan enak gitu ya, nontonnya bisa enjoyable. Kalau di sini menurut gue sih enjoyable sangat, tapi mungkin jadi inti dari ceritanya itu yang kurang diceritakan, kurang ditutur dengan baik sih menurut gue gitu. Pengembangan karakternya juga ada yang kayak miss, kenapa dia bisa gini, dia bisa begitu gitu. Terus endingnya sih mungkin gue nggak bakal spoiler di sini. Gue nggak mau spoiler, I don't want to ruin the fun, karena pas gue nonton ini juga kemarin nonton duluan, jadi baru keluar tanggal 27 ya. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di komen, karena membagongkan banget sih endingnya. Jadi coba kalian tonton aja, nanti kita diskusi lebih lanjut setelah kalian udah banyak yang nonton lah. Overall, experience-nya menurut gue emang sangat menyenangkan gitu ya, sangat menyenangkan dan gue sangat terhibur sih nontonnya gitu. Gue berasa kayak abis nonton film Marvel, karena di bioskop tuh bener-bener ketawa terus sih, dan bener-bener actionnya yang emang gila-gilaan. Dan buat gue skornya 8/10, walaupun mungkin ceritanya bisa digali lebih dalam lagi, tapi ya gue ngerasa experience nonton itu juga berharga ya. Jadi nggak kalah lah sama blockbuster US gitu. Jangan sampai kalian nggak nonton karena itu film Korea, karena ada kan ya beberapa orang yang nggak mau nonton karena film Korea, tapi menurut gue sih sangat worth untuk ditonton di bioskop sih. Kayaknya dari gue segitu dulu aja. Lebih baik langsung ditonton. Jangan lupa like, comment, subscribe Cinecrip, join Discord Cinecrip, follow Instagram Cinecrip, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.